Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi biaya akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Asyidyo, NIM 2211102119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi, 2213100253. Perkenalkan, nama saya Pia Syarianti, 2213100254. Perkenalkan, nama saya Viola Nasari, NIM saya 2213100270. Perkenalkan, nama saya Julia Dilasdiani, NIM 2213100266. Perkenalkan, nama saya Tika Fitria, NIM saya 2213100250. Perkenalkan, nama saya Alera Dini dengan NIM 22131020. Perkenalkan, nama saya Rahman, NIM 2217102277. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahayu, NIM saya 2213102244. Oke, saya Tika Fitria. Saya akan menjelaskan tentang biaya tiap periode atau pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Biaya periode atau period cost adalah setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Ini berarti mereka tidak terkait dengan biaya satu produk atau biaya persediaan untuk bisnis. Oleh karena itu, biaya periode dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan selama periode akuntansi yang ditugaskan. Anda dapat membagi biaya periode menjadi dua kategori. Yang pertama, biaya penjualan, dan yang kedua, biaya administrasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Atika. Jenis biaya periode. Berikut adalah tiga klasifikasi biaya periode. 1. Beban saat ini, yaitu beban yang diperoleh perusahaan terkait dengan periode berjalan. 2. Biaya historis, yaitu biaya yang telah terjadi pada periode sebelumnya yang seharusnya tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 3. Pengeluaran yang ditentukan sebelumnya, yaitu pengeluaran yang diperkirakan perusahaan untuk periode mendatang yang dihitung untuk menyiapkan anggaran yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Biaya periode umum. Berikut adalah beberapa jenis biaya periode umum yang mungkin dimiliki bisnis. Antara lain, 1. Biaya hukum dan profesional seperti pengacara, akuntan, dan penasihat lain yang mungkin dibayar oleh bisnis. 2. Pengeluaran kantor seperti pengeluaran perlengkapan, sewa, dan pengeluaran terkait kantor lainnya. 3. Utilitas, yaitu seperti air, listrik, gas, dan utilitas lainnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia Yuliandi ini. Yang keempat, iklan dan promosi biaya pemasaran seperti iklan media sosial, dan promosi lainnya. Pemeliharaan dan perbaikan, pemeliharaan kantor dan pembayaran. Yang keenam, kerusakan pada peralatan apapun yang memerlukan perbaikan. Yang ketujuh, perjalanan, makan, dan hiburan, pengeluaran yang diperoleh selama perjalanan bisnis. Yang kedelapan, gaji, uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan mereka untuk pekerjaan mereka. Yang kesembilan, imbalan kerja, pengeluaran seperti rekening pensiun, asuransi kesehatan, dan imbalan lainnya. Yang kesepuluh, asuransi. Bisnis biasanya memiliki biaya asuransi untuk menutupi aset mereka. Yang ke-11, bunga pinjaman dan kewajiban lainnya. Banyak bisnis harus membayar kembali bunga pinjaman setiap bulan. Yang ke-11, pengeluaran mobil. Setiap kendaraan perusahaan yang tidak terkait dengan pembuatan atau pengiriman produk. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fahmi, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal, atau yang dikenal dengan istilah CAPEX atau capital expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah tingkat keefisiensian aktiva tetap, juga memperpanjang umur ekonomis suatu aktiva tetap, atau manfaat ekonomisnya lebih dari 1 tahun itu. Jika kita lihat dari tingkat material, biasanya biaya-biaya ini dikeluarkan dalam nominal yang cukup material, dan tingkat keseringan pengeluaran modal ini jarang terjadi. Contohnya adalah biaya yang dikeluarkan dalam pembelian aktiva tetap, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembelian salah satu atau lebih komponen aktiva tetap,
apa yang perlu diganti dengan maksud agar mendapatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang akan pengeluaran tersebut. Meningkatkan kapasitas produksi maupun tingkat efisiensi serta juga bisa memperpanjang umur ekonomis atau masa manfaat atas aset tetap. Saya akan melanjutkan dari Nurulia. Semisal pembelian mesin produksi, pembelian komponen mesin produksi, pengupdatean kapasitas mesin produksi yang rata-rata jumlah yang dikeluarkan untuk ini sangat material. Kesimpulan, jadi pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang tidak dibebankan pada saat periode pengeluaran itu sendiri, melainkan kapasitas sebagai aset tetap dalam neraca. Karena pengeluaran ini diharapkan memberi suatu manfaat untuk perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, secara periodik aset tetap ini dialokasikan sebagai beban penyusutan pada periode mendatang. Saya akan melanjutkan dari Priasya Haryanti, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Pengertian revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan terjadinya pengeluaran. Pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada neraca tetapi langsung dibebankan pada laporan laba atau rugi periode berjalan. Dilihat dari nilai materialitasnya, pengeluaran pendapatan ini cenderung kecil nilainya, alias tidak material bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun buku. Tingkat pengeluaran ini biasanya juga sering terjadi dalam operasional perusahaan dan berulang-ulang. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Viola. Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin, manipulasi mesin agar bisa beroperasi seperti biasanya. Pengeluaran seperti ini biasanya tidak membuat umur ekonomis mesin bertambah, juga tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi mesin maupun tingkat efisiennya. Dan nominal yang dikeluarkan cenderung tidak material dibanding perolehan mesin itu sendiri. Pengeluaran seperti ini berulang terjadi dan pencatatannya langsung dibebankan pada periode tersebut. Namun jika seandainya ada salah satu komponen mesin yang rusak, misal ada beberapa kabel yang harus diganti atau pihak yang harus dilas dan kerusakannya tidak sempat membuat turun mesin, nilainya tidak material, maka pengeluaran ini dicatat sebagai beban. Saya akan melanjutkan dari Rahman. Poin 6, balance scorecard dan semua perspektifnya. Balance scorecard merupakan alat untuk menerapkan strategi suatu organisasi dan digunakan untuk mengkomunikasikan rencana strategis ke seluruh organisasi, memfokuskan perhatian kepada elemen penting dari strategi dan memantau kemajuan terhadap pencapaian tujuan strategi yang diidentifikasikan untuk setiap tahap pelaksanaan strategi. Dalam balance scorecard, kinerja organisasi diukur melalui 4 perspektif utama yang paling terkait, yaitu 1. Perspektif keuangan. Memperhatikan indikator keuangan seperti pendapat, laba bersih, dan pengambilan modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah pada pemegang saham. Di sini saya akan melanjutkan dari Novi. 2. Perspektif pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. 3. Perspektif proses internal, menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen, pengetahuan, dan kemampuan inovasi. 5. Keselamatan kerja.
alat pengaman yang disediakan, fasilitas kesehatan yang ada, prosedur penyimpanan bahan beracun dan berbahaya atau berisiko tinggi, tingkat kecelakaan yang terjadi. 3. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.